Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kuliah fisika di materi usaha dan energi. Usaha kalau dalam fisika memiliki arti yang lebih spesifik dibandingkan usaha dalam kegiatan sehari-hari. Kalau dalam kegiatan sehari-hari mungkin usaha itu lebih ke kegiatan yang mencapai hasil tertentu atau dengan tujuan tertentu. Nah, di dalam fisika yang dinamakan usaha adalah apabila kita melakukan kegiatan dan kegiatan itu memberikan efek kepada benda lain atau partikel lain atau hal-hal lain yang kemudian memindahkan. Jadi keywordnya adalah berpindah. Kalau misalnya kita mendorong meja, kemudian mejanya berpindah maju 1 meter, berarti kita telah melakukan usaha. Tapi kalau ternyata kemudian meja itu kita tarik lagi sehingga kembali ke posisi awal, dianggap tidak memiliki usaha. Kenapa? Karena bendanya kembali ke tempat yang sama. Sehingga dalam fisika, usaha tersebut dianggap nol atau tadinya maju, kemudian balik lagi ke belakang. Sehingga usahanya sia-sia. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini ada sebuah benda yang misalnya ditarik dengan gaya F miring sesuai sudut theta, maju dengan jarak sejauh S. Rumus untuk usaha adalah F sama dengan W sama dengan F dikali S, atau gaya yang menarik dikali dengan jaraknya, seberapa jauh benda ini tadi berpindah. Nah, masalahnya kita di sini kemarin sudah belajar tentang gaya. Kalau misalnya dia ditarik miring, benda ini kan akan tetap maju lurus, mendatar, sehingga tarikan miring ini sebenarnya yang menarik dia untuk berpindah adalah proyeksinya di sini. Yang menariknya maju. Jadi dia tidak tertarik ke atas tapi maju ke depan. Sehingga F di sini harus kita proyeksikan sesuai dengan sumbu X. Maka akan muncul nanti di sini F cos theta. Sehingga F di sini akan berubah menjadi F cos theta karena dia menariknya tertarik maju dikali dengan jarak. Nah, ada beberapa kemungkinan persamaan dari usaha. Yang pertama, kalau dia cosnya 0 atau tidak punya theta. Sebuah benda ditarik dengan gaya atau tarikan, misalnya ini benda kemudian kita tali, tapi talinya lurus, ditarik lurus, maka dia tidak punya theta, tidak punya sudut antara gaya dan arah benda bergerak. Dia bergerak sejauh F, maka untuk cos theta sama dengan 1 berlaku usaha sama dengan F dikali S. Kenapa? Karena cos 0 adalah 1, sehingga F cos theta tadi, cos theta-nya dianggap tidak ada karena 1 gitu. Itu untuk yang tarikan F-nya mendatar, lurus. Kalau dia ditarik 180 derajat, yang tadinya misal ini kita anggap dia maju ke depan, kemudian ditarik lagi balik ke arah sebaliknya, maka dia akan menjadi minus 1, karena cos dari 180 adalah minus 1. Nah, inilah yang menyebabkan usaha sebuah benda itu dianggap 0 jika dia tidak berpindah. Misalnya tadi sudah didorong. Oh, usaha untuk mendorong ini ternyata misal 10 joule. Nah, kemudian dia ditarik lagi, didorong balik lagi ke posisi awal. Arahnya berlawanan. Karena arahnya berlawanan, kita anggap dia ada minusnya. Kenapa muncul minus? Karena di sini cos 180 adalah minus 1. Maka dia akan saling menghilangkan. W yang ke depan tadi positif, usaha yang ke belakang jadi negatif, sehingga usaha kita untuk memindahkan benda itu dianggap 0 karena bendanya tidak berpindah. Berarti energi yang kita habiskan untuk menggerakkan benda itu adalah sia-sia, seperti itu. Nah, bagaimana kalau bendanya diangkatnya ke atas, F-nya ke atas, sehingga tetanya 90 derajat. Teta 90 derajat itu 0, maka usaha ketika kita mengangkat benda itu dianggap 0. Misalnya kita sedang berdiri. Kita berdiri di satu titik, tapi kita mengangkat batu misalnya di atas kepala kita, kita mengangkat batu seberat 10 kg.
di atas kepala kita. Itu kan berat banget. Tapi ternyata kita dianggap tidak memiliki usaha. Kenapa? Karena F-nya ke atas. Mau kita berpindah kemanapun, kita jalan misalnya sambil ngangkat batu kemanapun, tapi ternyata batu itu tetap ada di atas kepala kita atau di atas atau di dalam tarikan tangan kita, maka dia dianggap usahanya nol. Kenapa? Karena tidak berpindah. Tetap aja dia di situ, ada di atas kepala kita atau ada di tangan kita. Makanya dianggap nol. Kalau semisalnya F-nya ke atas atau ke bawah juga sama aja. Nah, di sini saya punya sebuah contoh soal. Massa benda bermasa 2 kg berada di atas lantai. Lihat, di sini keywordnya adalah di atas lantai. Kemudian diberi gaya sebesar 20 Newton. Kalau diberi gaya berarti ini F gaya. Membentuk sudut 30 derajat terhadap ini harus diperhatikan terhadap bidang datar. Karena kalau nanti bidang miring itu akan berbeda lagi. Ini terhadap bidang datar. Kita akan pakai yang paling mudah. Yang ditanya adalah tentukan usaha W yang dilakukan oleh gaya total yang bekerja pada benda setelah bendanya bergerak sejauh 1 meter. Jadi dia sudah ditarik dengan gaya 20 Newton, sudut kemiringannya 30 derajat, dan dia bergerak sejauh S-nya 1 meter. Nah, jika bidangnya licin atau bidangnya kasar, tentukan usahanya. Kalau bidang licin berarti tidak ada gaya gesek. Kalau bidang kasar berarti dia punya mu atau gaya gesek. Ini sudah dipelajari di sebelumnya. Nah, cara mengerjakannya adalah yang A pada bidang licin. Kalian buat dulu ilustrasinya. Di sini ada benda ditarik dengan gaya 20 Newton pada sudut 30 derajat. Berarti harus diproyeksikan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X dia jadi F cos theta 20 cos 30 derajat. Cos 30 derajat setengah akar 3. Kemudian yang terhadap sumbu Y dia akan menjadi F sin theta. Perhatikan kalau benda dia punya gaya berat M kali G. Simbolnya sama W, maka di sini tidak saya tuliskan takutnya keliru. Di sini langsung saya tulis M kali G. Nah, W ini akan sama dengan N. Perhatikan di sini N-nya ke atas, W-nya ke bawah. Lihat, yang panahnya ke bawah cuma ada 1 M kali G. Yang panahnya ke atas ada 2, ada N, ada F sin theta. Nanti dia akan berhubungan dengan yang ada di bidang kasar. Nanti gambarnya sama. Kita bahas yang bidang licin dulu. Dengan ilustrasi tersebut diketahui masanya 2 kg dan kita tahu gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini ketetapan. Kita pakai 10 aja. Jadi mau dimanapun bendanya gravitasi selalu 10. Untuk bidang licin, usaha sama dengan F cos theta dikali S. Tidak ada gaya gesek. Langsung masukkan. F cos theta 20 cos 30. 20 setengah akar 3. S-nya tadi bergerak sejauh apa? Sejauh 1 meter. Tulis 1 meter. Hasilnya 10 akar 3 joule. Ya, 20 kali setengah jadi 10. Akar 3-nya biarin. 10 akar 3 dikali 1. Oke, itu hasilnya untuk usaha pada bidang licin. Kemudian di bidang kasar seperti apa? Di bidang kasar, bendanya tadi ditarik F maju ke depan sehingga dia mendapatkan proyeksi F cos theta. Kalau dia bidangnya kasar berarti dia kan kalau kita narik benda di bidang kasar dia akan lebih sulit ya karena dia bergesekan dengan lantainya tadi. Maka dia ada gaya gesek di sini. Sebenarnya gaya gesek itu berhimpitan dengan bidangnya, tapi di sini supaya terlihat saya agak ke atasin sedikit. Nah, di sini ada gaya berat M kali G. Nah, M kali G itu akan sama dengan N. Di sini saya tuliskan. W ini M kali G ya. Ini usaha, W ini bukan usaha tapi gaya berat. N ini panah ini akan sama dengan W, gaya berat. Nah, di sini ada panah ke atas. Berarti dalam ilustrasi ini kita tidak pakai N sama dengan W, tetapi kita pakai yang panahnya ke atas semuanya dijumlahkan. N plus F sin theta sama dengan W, gaya berat, Mg. Kalau kita pengen tahu N-nya, maka N-nya akan berubah jadi
pindah ruas, F sin tetanya kita pindah ke sebelah kanan, sehingga N sama dengan MG dikurangi F sin teta. Kita keep dulu sampai di sini. Oke. Kita hitung dulu untuk usaha pada bidang kasar. Lihat, usaha pada bidang kasar itu rumus umumnya W sama dengan F cos theta dikali S. Kemudian kita masukkan, kita lihat di sini. F cos theta panahnya ke kanan. Lihat ada nggak panah selain yang ke kanan? Oh ada, dia berlawanan arah ke kiri miliknya gaya gesek FK. Berarti di sini F-nya dikurangi FK. Kenapa? Karena dia berlawanan. Ada panah yang ke depan, ada panah yang ke belakang. Pasti saling mengurangi. Nah, di sini kita ganti F cos theta-nya jadi F cos theta dikurang FK, gaya gesek dikali S. Nah, FK ini kita tahu di materi sebelumnya adalah mu K dikali N, atau koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Masukkan, gaya normalnya adalah MG dikurangi F sin theta. Ganti di sini. Dalam kurung MG min F sin theta. Baru dari sini kalian masukkan angkanya. 20 cos 30 setengah akar 3, 20 kali setengah akar 3 dikurang. Ini harus dalam kurung ya, supaya kalian tidak salah. Kemudian mu K-nya, di dalam soal kita tahu mu K-nya adalah setengah akar 3. Kemudian dikali dengan MG min F sin theta. 2 kali 10 dikurangi F sin theta. Sin theta itu sin theta 30 adalah setengah. 20 dikali setengah, S-nya 1. Masukkan di sini 10 akar 3 dikurangi setengah kali 20. Berarti 10 akar 3. Di sini minus, jadi plus 5 akar 3 dikali 1. Hasilnya usaha untuk bidang kasar ketika kita menarik sebuah benda tersebut, maka usahanya adalah 5 akar 3 Joule. Seperti itu. Ini adalah hasil dari perhitungan untuk usaha pada bidang licin dan bidang kasar. Nah, selanjutnya kalian bisa kerjakan soal yang ada di video ini dan ada juga di materi kalian untuk bahan evaluasi dari pembelajaran kita. Jadi ada beberapa soal, silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan sesuai dengan seperti tugas-tugas sebelumnya. Sampai sini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.